Halo warga yang berbahagia, selamat datang. Konten ini akan membahas tentang perlengkapan umroh yang wajib dibawa jamaah perempuan di tahun 2025. Di video kali ini kita akan membahas perlengkapan umroh selama 9 hari. Pastikan simak videonya sampai habis. Di sini saya juga membuat beberapa kategori yang perlu disiapkan agar lebih mudah dipahami dan tidak ada barang yang tertinggal. Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, di sini kategorinya adalah dokumen, pakaian, aksesoris, perlengkapan ibadah, perlengkapan tambahan, elektronik, obat, alat mandi, skincare, dan koper. Kita bahas untuk poin yang pertama. Di sini ada dokumen. Nah, dokumen pasti kita perlu paspor. Ini bisa e-paspor ataupun paspor biasa. Yang penting masa berlakunya adalah minimal 6 bulan. Kalau kurang 1 hari gimana? Harus perpanjang bikin lagi. Terus kemudian ada visa. Ini biasanya sudah ada di travel, udah disiapkan tapi tetap harus di checklist juga. Kemudian buku kuning. Untuk mendapatkan buku kuning kita harus vaksin terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya ada Sisko Patuh. Ini juga biasanya udah disiapkan menjadi satu sama travel, tapi tetap harus kita checklist. Terus kemudian tiket pesawat juga. Jadi kurang lebih dokumen yang penting untuk kita bawa ada 5 ini. Kemudian kita masuk ke pakaian. Untuk pakaian yang pertama adalah gamis. Nah, gamis ini bisa berwarna macam-macam. Nah, di sini kalau saya secara pribadi menyarankan yang warnanya hitam atau putih. Atau kalaupun ingin warna lain, bisa pakai warna-warna yang kalem aja, jangan terlalu mencolok mata gitu. Jadi yang soft-soft aja. Tapi kalau di sana kebanyakan orang tuh pakainya kalau nggak warna hitam ya warna putih, itu udah setelan di sana kayak gitu. Apalagi kalau tawaf, teman-teman lebih disarankan pakai warna hitam karena kalau nanti tawafnya teman-teman pas hujan deras, itu ketika pakaiannya basah itu tidak ngecap. Jadi paling aman pakai hitam, khususnya ketika tawaf. Di sini istriku kemarin untuk gamis dia membawa 7 piece ya. Terus kemudian ada kerudung panjang. Jadi emang lebih dianjurkan pakai kerudung panjang di sana. Itu kemarin istri membawa 7. Terus kemudian legging. Kemarin istri membawa 7. Terus kemudian ada kaos kaki. Untuk kaos kaki kemarin istri membawa 9. Terus kemudian ada dalaman. Ini dalaman meliputi semuanya ya. Ada CD, ada BH, ada ciput. Kalau di sini kemarin istri membawa 12. Terus kemudian ada jaket. Jaket ini pasti ya, ini penting karena kita nggak tahu di sana kadang tuh bisa dingin banget, bisa panas banget. Apalagi kalau di pesawat, misalnya di pesawat kan di perjalanan pasti dingin atau di bis itu dingin. Jadi lebih baik membawa jaket. Terus pakaian santai. Kalau untuk pakaian santai ini untuk keperluan tidur di hotel misalkan, biasanya kan emang lebih enak kalau tidur itu dengan pakaian yang nyaman nih. Siapkan paling enggak 3. Terus kemudian ada manset tangan. Jadi kalau untuk manset ini kan kadang kalau di Masjidil Haram itu kan ada nggak pakai mukena ya kalau di sana. Jadi emang hanya pakaian gamisnya aja. Jadi untuk sholat biar sah bisa pakai manset ini. Poin ketiga ada aksesoris. Yang pertama adalah sandal. Nah kalau sandal pasti ya, karena di sana tuh kebanyakan kita jalan, kita mungkin akan ngambil wudhu dan lain-lain, lebih baik dan lebih praktis itu memakai sandal. Pastikan bawa sandal yang enak dipakai dan empuk karena akan berjalan jauh di sana. Terus kemudian ada sepatu. Nah kalau sepatu ini lebih ke kita berangkat dan kita pulang, atau mungkin perjalanan-perjalanan kita di Jabal Rahmah atau kemana yang destinasi wisata ya bisa dibilang, itu lebih baik pakai sepatu. Tapi kalau teman-teman pakai sendal pun juga nggak masalah gitu. Itu tergantung kebutuhan teman-teman. Terus kemudian tas kecil. Nah, pasti kita butuh power bank nanti, kemudian HP dan lain-lain. Makanya perlu tas kecil yang bisa kita tenteng kemana-mana. Berikutnya adalah handuk. Nah, handuk ini juga perlu karena kadang di hotel tuh kita nggak kebagian gitu. Misalkan kita satu kamar tuh 4 orang, bisa aja cuma disediakan 2 handuk. Makanya lebih baik kita tetap jaga-jaga bawa handuk. Terus kemudian ada bantal leher. Mungkin teman-teman yang kalau perjalanan jauh pegel-pegel di bagian leher ya, ini sangat membantu sih. Terus kemudian kacamata hitam. Ini penting banget kacamata hitam karena di sana tuh panasnya tuh apa ya, terang banget gitu. Di sana tuh cahayanya yang masuk itu benar-benar masuk mata gitu. Jadi lebih baik disarankan tetap harus pakai kacamata hitam. Keempat adalah perlengkapan ibadah. Untuk perlengkapan ibadah yang pertama adalah mukena gitu. Tapi pun ini mukena ini juga sebenarnya dipakai di part-part tertentu aja, karena kalau misalkan di Masjidil Haram teman-teman mau sholat di pelataran dan sekitarnya biasanya emang nggak pakai mukena, rata-rata cukup pakai gamis dan mancat
tangan tadi aja. Yang kedua adalah sajadah kecil atau yang tipis. Teman-teman bisa bawa sajadah kalau memang pengen ibadahnya pakai sajadah. Terus tasbih untuk ibadah pasti ya. Terus kemudian ada gunting, ini kalau tahalul. Mungkin bisa, sebenarnya ini opsional ya, kalau nanti ada teman yang bawa bisa pinjem, tapi alangkah lebih baiknya teman-teman tetap menyiapkan gunting kecil. Terus kemudian ada Al-Quran kecil. Ini opsional juga, karena di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi biasanya Al-Quran tuh udah banyak banget ketika teman-teman mau pakai. Terus ada buku panduan umroh. Nah, di buku panduan ibadah umroh ini juga penting, karena nanti kalau teman-teman nggak hafal doanya semuanya, teman-teman bisa membaca. Apalagi ini sangat membantu ketika ustadznya ngomong tapi teman-teman nggak dengar, teman-teman bisa membaca sendiri di bukunya. Kemudian yang kelima adalah perlengkapan tambahan. Untuk perlengkapan tambahan ini yang pertama ada tumbler lipat. Nah, di tumbler lipat ini penting karena ketika kita di sana kita usahakan untuk minum air zam-zam. Jadi ketika pengen minum air zam-zam itu kan disediakan di sekitar Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi itu gratis. Nah, jadi kalau ingin dibawa di hotel, teman-teman bisa membawa tumbler lipat ini biar praktis untuk dibawa di hotel. Usahakan di sana minum air zam-zam. Terus kemudian ada pemotong kuku. Nah, potong kuku ini juga disunahkan ya. Jadi sebelum umroh disunahkan untuk potong kuku. Jadi lebih baik membawa potong kuku. Kemudian ada payung kecil atau topi. Nah, payung kecil ini kalau aku pribadi, aku lebih suka pakai payung kecil ya daripada pakai topi gitu. Karena kalau pakai topi itu kayak menurutku masih berasa terangnya gitu. Tapi kalau pakai payung kemarin itu juga malah tak pakai berdua sama istri. Bahkan kemarin kita pas tawaf ya, itu kita sempat kehujanan. Kita pakai payung dan itu lebih praktis saja bisa untuk berdua. Kemudian ada plastik. Kita harus menyediakan plastik untuk mengemas pakaian-pakaian kotor kita. Terus kemudian ada plastik tempat sandal. Ini bisa juga teman-teman membawa tas sandal gitu. Ketika kita masuk di Masjidil Haram kan kita nggak boleh pakai sandal ya. Ataupun di Masjid Nabawi. Nah, jadi lebih baik teman-teman bawa kresek atau plastik itu untuk membungkus sandal teman-teman ketika masuk Masjidil Haram. Terus ada tisu basah dan tisu kering. Nah, kalau tisu basah dan tisu kering ini sangat butuh ketika kita misalkan kita makan gitu. Ataupun di bis kita dikasih snack dan lain-lain. Biasanya jarang ada tisunya, jadi teman-teman lebih baik menyiapkan tisu. Poin keenam ada elektronik. Nah, untuk elektronik ini yang paling pertama dan paling utama adalah Travel Universal Adapter. Karena di sana itu colokannya 3. Jadi teman-teman harus menyiapkan Travel Universal Adapter ini untuk bisa ngecas. Jadi di situ nanti bisa teman-teman gunain untuk pakai terminal T atau tambah kabel roll biar teman-teman yang lain juga bisa ngecas gitu. Jadi kalaupun teman-teman mau ngecas bisa nyambung. Kemudian ini yang paling penting juga adalah kuota roaming. Pasti akan komunikasi dengan TL-nya ataupun dengan ustadznya, itu kan pasti di grup ya. Pastikan teman-teman menyiapkan kuotanya juga. Terus kemudian ada power bank. Nah, power bank juga pasti. Kita di sana tuh kebanyakan di jalan. Pastikan membawa power bank. Terus ada charger handphone pasti. Ini jangan lupa. Kadang ini keselip malah lupa di bawah. Yang lain di bawah, charger handphonenya lupa ke bawah. Terus ini juga ada kamera atau alat dokumentasi sesuai kebutuhan. Ini kalau bagi teman-teman yang pengen di sana mengabadikan momen ya. Karena nggak tahu akan kesana lagi kapan, jadi lebih baik dokumentasikan perjalanan di sana sebaik mungkin. Kemudian masuk ke poin ketujuh adalah obat-obatan. Ini juga sangat penting ya, karena selama di sana tuh beberapa kali sempat ngedrop. Untuk yang pertama adalah vitamin pasti. Kita setiap hari harus minum vitamin yang secara kandungan lengkap itu dibawa. Terus ada obat tetes mata. Sempat ini kemarin istriku iritasi mata gitu, karena mungkin di sana berdebu ya. Kita malah jadi karena kelupaan nih obat tetes matanya kita beli di sana itu sekitar 200 ribuan. Jadi mending lebih baik bawa dari Indonesia aja. Terus kemudian ada paracetamol pasti. Usahakan ketika udah mulai greges-greges gitu ya, badannya itu udah mulai ada tanda-tanda, lebih baik langsung minum paracetamol. Lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Terus kemudian ada tolak angin. Ini juga ketika di perjalanan udah merasa kedinginan atau badannya nggak fit, itu juga bisa langsung minum ini tolak angin. Ini juga sangat membantu. Terus kemudian ini bagi orang yang punya penyakit gigi, pastikan membawa obat sakit gigi juga. Obat diare juga penting. Karena di sana tuh kita makanannya kan mungkin berbeda lidah. Kita juga nggak tahu ya nanti di sana mungkin cocok atau nggak cocok gitu. Mungkin nggak apa-apa sebenarnya, cuma karena kita nggak cocok aja. Jadi kita mungkin berefek diare misal. Jadi lebih baik disiapkan. Ini yang paling penting juga, fresh care atau hot and cream. Di sana tuh teman-teman nanti akan banyak sekali jalan. Bahkan kalau dihitung dari tawaf, kemudian sa'i, dari hotel, dan kalau dihitung bisa mungkin 10 kilo sekali jalan. Jadi lebih baik disiapkan hot and cream atau fresh care, khususnya untuk kaki. Terus kemudian ada obat batuk. Ini juga penting.
penting karena kalau di sana batuk, jadi siapkan obat batuk itu. Terus masker, kalau masker ini juga penting ketika kita mulai sakit, lebih baik kita juga pakai masker untuk melindungi teman-teman yang lain untuk tidak ketularan dengan kita juga gitu. Jadi lebih baik masker juga bawa. Kemudian ada obat pribadi. Jadi kalau obat pribadi ya sesuai mungkin penyakit bawaan ya. Poin ke-8 alat mandi. Jadi di poin ke-8 ini yang pertama pasti ya sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi, deodoran, sabun cuci muka, sisir, dan parfum. Kenapa kita harus membawa alat-alat mandi juga? Karena kita nggak tahu juga sekamar itu nanti apakah 4 orang dikasih 4 sabun, 4 sampo gitu kan, nggak tahu ya. Jadi lebih baik sih kita tetap menyiapkan sendiri-sendiri. Terus kemudian untuk skincare ini juga penting. Yang paling penting itu ada 3. Yang pertama ada sunblock, itu pasti ya biar nggak gosong. Terus kemudian lip balm, karena di sana kan juga bisa kadang dingin banget, bisa panas banget. Ini juga membantu agar bibir kita tidak pecah-pecah. Kita pakai lip balm. Terus kemudian pelembab ini juga penting karena pasti di sana juga panasnya tuh bisa kering banget gitu loh. Jadi lebih baik pelembab itu harus dibawa. Terus kemudian poin ke-10 adalah koper. Nah, kalau koper ini kita hanya biasa membawa 2. Yang pertama koper yang di bagasi itu sekitar 20 kilo maksimal. Terus kemudian koper cabin 7 kilo. Jadi kurang lebih kita hanya boleh membawa 2 koper ini dan kemudian tas ya. Ya sedengan gitu yang kita selempang bawa. Jadi kurang lebih kita boleh membawa 3 itu saja. Ini untuk keperluan 9 hari. Tapi kalau teman-teman nanti umroh 12 hari atau lebih, nanti bisa disesuaikan aja, ditambah. Yang paling penting paling pakaiannya aja ya yang ditambah gitu. Jangan terlalu banyak membawa hal-hal yang tidak perlu karena hanya akan menambah berat koper aja. Lebih baik sisa beratnya itu bisa buat bawa oleh-oleh dari sana ke sini. Untuk detail catatannya sudah saya lampirkan di kolom deskripsi di bawah. Jadi teman-teman bisa klik link di bawah, bisa di-download untuk teman-teman pakai sebagai panduan atau rujukan. Itu aja konten hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.